Oke, saya akan jawab dan menjelaskan lebih mendetail. Ada 4 hubungan aspek keterampilan berbahasa. Sebelumnya, keterampilan berbahasa itu adalah kecakapan atau kelincahan untuk menyelesaikan tugas sehingga memiliki nilai yang bermutu dikarenakan bahasa itu jalan kita untuk berkomunikasi. Ada 4 macam aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, mendengarkan atau menyimak dalam keterampilan berbahasa, yakni kita memusatkan perhatian dan mencerna setiap pembicaraan disampaikan kepada kita. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi diwajibkan untuk menyimak dan memahami setiap kata yang disampaikan kepada kita, sehingga kita mengerti dan memahami setiap maksud dari kata-kata tersebut. Kedua, berbicara dalam keterampilan berbahasa yakni cara berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide dan juga memahami ide-ide orang lain. Dengan berbicara, kita menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta bersifat efektif dan efisien sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pendengar. Lanjut, poin ketiga, membaca. Dalam keterampilan berbahasa, membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, dan struktur bahasa atau kalimat penulisan. Karena membaca mampu meningkatkan intuisi kita berbahasa dengan cara yang sesuai. Poin terakhir, menulis dalam keterampilan berbahasa sesuatu kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Jadi menulis itu menggunakan kalimat-kalimat efektif sehingga pengguna dapat mengerti dan tidak bingung memahami setiap tulisan yang dibacanya. Jika pengguna mudah memahami pokok tulisan itu, maka tulisan tersebut dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Jadi, hubungan 4 aspek keterampilan berbahasa yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis memiliki hubungan yang sangat erat meskipun masing-masing memiliki ciri tertentu. Pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang sering melengkapi. Hubungan antara menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang sering melengkapi di mana tidak ada yang dibicarakan jika tidak ada yang menyimak atau mendengarkan. Dan begitu sebaliknya. Jadi kedua-duanya sangat erat dalam keterampilan berbahasa. 2. Hubungan antara berbicara dan menulis merupakan keterampilan produktif dan digunakan untuk menyampaikan informasi. Dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol lisan dalam berbicara dan simbol tertulis dalam menulis. Hubungan antara menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain, baik dalam menyimak dan membaca. Dibutuhkan penyandian simbol. Simbol menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Poin keempat, poin terakhir, hubungan antara membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi, di mana tidak ada yang perlu ditulis jika tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang perlu dibaca jika tidak ada yang menulisnya. Kedua-duanya keterampilan berbahasa tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Terima kasih.